mulai Anda minta kelas 3 maksudnya di depan semua. Karena ini acaranya. Ada hadiah nih nanti acara antum. Acara antum. Antum perhatikan, ntar ada hadiah. Siapa yang merhatiin? Hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin, acara perpisahan santri pondok angkatan yang ketiga ya. Angkatan keempat. Yang mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, merahmati kita semua. Insya Allah Ta'ala Ana diberi tugas untuk memberikan tausiah dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Ana yang menyampaikan dan bagi antum yang ingin meninggalkan. Nasihat yang pertama, bahwasannya kita hidup di dunia ini ingin mencari kebahagiaan, betul apa enggak? Di masa muda apa di masa tua? Masa muda? Masa sekarang gitu. Nah nih tanya nih, di masa muda apa di masa tua? Hah? Selama hidup di dunia, berarti ingin bahagia di dunia dan nah, Anda perhatikan ini ya. Ana bawakan sebuah risalah ya, yang nanti Anda ringkas saja ya. Yaitu risalah dari Imam Ibnul Qayyim, Risalatul Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Ini pernah Anda sampaikan dan ini kayaknya harus disampaikan lagi kepada antum. Bahwa beliau mengatakan ya, ma'rifatus sayyidina lil abdi. Jadi ketika kita ingin bahagia, maka pertama kita harus mengetahui sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau ingin bahagia, sesuatu yang bermanfaat antum harus tahu. Antum tahu nggak sesuatu yang bermanfaat? Tahu nggak? Contohnya apa yang bermanfaat? Belajar, menuntut ilmu, apalagi? Baca Quran, apalagi? Menghafal. Ini berbakti pada orang tua nggak ada manfaat, Bang. Ngomong dong, berbakti pada orang tua, gitu. Nah, itu yang pertama. Antum udah tahu ya, sesuatu yang bermanfaat antum udah tahu. Yang kedua kata beliau, ma'rifatut thoriq al-musilah ila dzalik. Mengetahui jalan yang akan menyampaikan untuk hal itu. Contoh, antum tadi apa? Membaca Al-Quran, manfaat ya. Berarti antum harus tahu bagaimana cara biar kita bisa membaca Al-Quran. Caranya gimana? Belajar tajwid, caranya seperti itu. Belajar tajwid, menghafal ya dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, sulukutil katorik, yaitu menempuh jalan tersebut. Jadi pertama kita mengetahui sesuatu yang bermanfaat, yang kedua mengetahui jalan untuk mendapatkannya, yang ketiga menempuh jalan tersebut. Paham ini? Anak kasih contoh. Antum misalnya tahu berbakti pada orang tua itu apa? Sesuatu yang bermanfaat. Setuju semua? Nah, apa jalannya? Jalan yang bisa menyebabkan antum berbakti pada orang tua. Membantu. Membantu dengan apa? Antum juga masih disekolahin. Mendoakan. Nah, antum tahu kan cara untuk berbakti pada orang tua, mendoakan. Yang terakhir apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, sulukutil thoriq, menempuh jalan tersebut. Ngapain berarti? Ngedoain. Jalannya ngedoain. Paham nggak? Berbakti pada orang tua sesuatu yang bermanfaat. Jalannya gimana? Ngedoain. Terus kita apa? Nempuh jalan berdoa, yaitu dengan cara mendoakan. Maka itu satu poin untuk mencapai kebahagiaan. Anak kasih ini lagi.
Baca Al-Quran manfaat apa enggak? Manfaat. Apa manfaatnya? Oh banyak ya. Kita hadis-hadisnya sudah disampaikan. Derajat di surga akan naik. Dapat pahala dari 1 huruf 10 kebaikan. Oh banyak. Dapat syafaat nanti. Banyak. Apa yang menyebabkan antum menempuh jalan tersebut? Maksudnya bagaimana jalan untuk menempuh membaca Al-Quran? Belajar Al-Quran. Terus udah tahu jalannya, diapain? Ditempuh. Ditempuh jalannya berarti apa? Yang sungguh-sungguh belajarnya gitu. Paham? Seperti itu. Jadi ada berapa tahap? 3. 1, mengetahui sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, mengetahui jalan untuk mencapai yang bermanfaat tersebut. Yang ketiga, menempuhnya. Nah, Mas. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Yang bermanfaat, terus jalan untuk menempuh, terus antum menempuhnya. Ayo. Ini asli Brebes nih. Wah. Ya. Ini telur sama ayam serundeng. Buh. Bisa makan telur, bisa berenang besok. Bisa yang bisa berenang tadi. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ya, antum yang bermanfaat apa? Contohnya? Hah? Belajar bahasa Arab. Hah? Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab manfaat. Manfaatnya apa? Bisa memahami isi Al-Quran. Bisa memahami dengan bahasa Arab, bisa memahami isi Al-Quran. Lewat apa? Baca tafsir ya. Nah. Terus yang kedua, Menempuh jalan dalam belajar. menempuh jalan. Jalannya apa? Belajar. Terus yang terakhir, Bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan tersebut, jalan belajar bahasa Arab ya. Ya, sip. Hasan. Ya, masih ada lagi. Cung, siapa yang bisa ngasih contoh? Ya, apa? Apa yang bermanfaat? Sholat? Ada yang nyengir ada mah. Sholat sunnah. Apa? Tadi apa? Mendakwakan. Kenapa? Mendakwakan teman. Berdakwah. 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 Nah. Terus mengetahui jalan untuk berdakwah gimana? Belajar. Belajar. Nah, Terus apa ya? baru dua. Yang ketiga Ini mengamalkan. kan yang bermanfaat berdakwah pada umat. Manfaat nggak? Manfaat. Manfaat. Nah, terus yang bagaimana cara menempuhnya? Belajar berdakwah ya. Belajar berdakwah. Belajar ya. Terus antum yang ketiga Menempuh. menempuh apa? Menempuh jalannya. Menempuh jalannya apa jalannya? Apa ya? Salah satunya Mondok. mondok gitu. Nah, Masan. Ya. Satu lagi. Antum paham nggak nih? Ini karena penting. Kalau antum nggak paham ini, ya nggak dapat kebahagiaan. Jadi antum nggak tahu yang bermanfaat. Apa? Apa yang bermanfaat kata antum? Main bola. Apa? Nggak usah ini susah-susah, yang simpel-simpel aja. Yang manfaat kira-kira menurut antum apa yang manfaat? Ayo, keburu habis nih telurnya. Sholat malam manfaat, Masya Allah. Nah, benar? Nah, sholat malam kita tahu mah yang manfaatnya ya, banyak sekali. Terus apa yang antum? Jalan kedua, mengetahui jalan agar bisa sholat malam. Apa jalannya? Bangun awal. Terus apa lagi? Kan bangun awal antum susah. Hah? Menggunakan caranya Abu Bakar. Apa? Kalau nggak bisa sholat malam berarti apa? Sholat malam setelah sholat isya. Terus yang ketiga, menempuh jalannya berarti apa? Mengamalkannya. Nah, Masan.
Baik. Udah ya, belum habis hadiahnya. Baik. Ntar hadiahnya ada dari ini, dari Ustaz Bimo. Baik. Yang selanjutnya ya, jalan kebahagiaan ma'rifatud darrul muadzi atau mudzi al munafir alladhi yankidu alaihi hayatahu. Mengetahui dor bahaya yang akan membuat hidupnya celaka. Ya. Kalau tadi mah yang bermanfaat, kalau yang sekarang yang akan mencelakakan kehidupan kita. Itu harus kita ketahui. Yang selanjutnya, ma'rifatut thoriq allati idza salakaha abdot bihi ila dzalik. Yaitu mengetahui jalan yang apabila menempuh jalan tersebut dia akan terjerumus kepada kecelakaan tersebut. Yang selanjutnya, tajannubu sulukiha, menjauhi jalan-jalannya. Kalau tadi yang manfaat ya, yang manfaat mengetahui, terus mengetahui cara-caranya untuk menempuhnya, terus yang terakhir menempuhnya. Sekarang yang merupakan pintu kebahagiaan yaitu apa? Mengetahui yang membuat kita celaka, terus kita mengetahui jalan-jalan yang apabila kita tempuh itu kita celaka. Yang terakhir menjauhinya. Contohnya apa ya yang buat celaka? Durhaka kepada orang tua. Jalannya apa? Membentak. Apalagi berbohong, membuat orang tua menangis. Nah, terus pokoknya ngeselin lah gitu kan, berkata kasar. Nah, udah tahu jalan-jalannya, udah tahu durhaka jalannya, udah. Yang terakhir apa? Menjauhinya. Jangan sampai membentak, kita jauhi. Jangan sampai berbohong, kita jauhi. Paham ini? Ini apa? Penjelasannya mudah sekali ya, mudah sekali. Sok, siapa yang udah paham? Kasih contoh. Ayo. Udah dapat, jangan ngacung lagi. Ayo, apa? Syirik. Nah, ini mencelakakan ya kehidupan kita. Nah, syirik. Apa jalan-jalannya? Antum mau tahu jalan-jalan kesyirikan? Menyembah kepada selain Allah seperti berhala. Menyembah pada selain Allah seperti berhala. Terus yang ketiga, ini kejelekan. Menjauhinya. Hasan. Nah. Dapat keluar. Apa? Ayo, baru satu. Siapa lagi? Ya, apa? Contohnya Pacaran, masalah. Ada yang pacaran emang di sini? paling Ada, anda dengar dari Ustaz Yudi ada yang pacaran di sini nih. Cuman bertepuk sebelah tangan katanya. Jangan. Pacaran. Nah, ini mencelakakan kehidupan kita. Apa jalan-jalannya? IG. Nongkrong di pinggir masjid, lihat perempuan. Astagfirullah. Ya, salah satu contohnya nongkrong di itu tuh di apa? Tangga masjid ya, jalannya. Terus yang terakhir menjauhinya, berarti jangan nongkrong di situ, dijauhi. Nah, Masya Allah, ini kekinian ya. Tuh ingetin tuh, yang menempuh jalan kejelekan, jauhi. Satu lagi. Nih. Kesian doang. Pahala, Bim.
ngurusin sampah. Sarang hiji berarti. Sarang dong. Enggak, anak ada minyak ini nih. Minyak Arab, minyak Raja Arab. Salman. Hei. Wangi ya sama. Mau gagal ya mah ya. Wah, gagal. 20.000 di anak ya. Endorse. Habib Bahar. Apa-apa bukan di masjid ini. Oh, bukan di masjid ya? Enggak apa-apa. Ham, apa? Nyopet. Nyopet. Nyopet mencelakakan kehidupan kita. Bagi sebagian justru nafkah itu. Apa? Dosa. Nah, dosa. Apa? Pencaharian. Mengetahui saat jalannya apa? Ngambil barang orang. Ambil barang orang. Dia dompet. Kan nyopet. Menjauhkan Bergaul dengan orang yang nggak benar. pencopet tentu ya. Copet ya. Iya. Bergaul dengan pencopet. Terus Menjauhinya. menjauhinya. Ya. Mana nih hadiahnya? Tua. Itu. Baik. Ini paham nih yang dua ini model ini? Baik. Yang pertama apa? Mengetahui kebaikan, mengetahui jalan-jalannya, terus yang ketiga menempuhnya. Terus yang kedua, mengetahui kejelekan, mengetahui jalan-jalan kejelekan, dan menjauhi. Paham ya? Ini dua kaidah yang harus kita ketahui supaya kita bahagia. Nah, ini sampai jam berapa? Ustaz, Tunggu aja lah. sampai jam berapa, Ustaz? 20 menitan. Oh, 20 menit. Ini baru berapa menit? Baru Nanti enak. Hah? Udah. Udah 20 menit. Ini Baru 17 menit. belum masuk ini. Belum. Masuk materi perpisahan ini. 3 menit lagi. Karena biasa itu berapa jam? 2 jam ya? 2 jam. Ya, apa-apa antum habis tausiah makan. Nah, Langsung tidur. terus berenang. Kalau kuat. Karena nyebur langsung naik lagi. Kirain dingin. Anak-anakku sekalian yang semoga Allah menjaga kita dan merahmati kita semua. Tidak terasa ya, kita kebersamaan kita sudah hampir ada yang 3 tahun, ada bahkan di antara antum udah 9 tahun. Seperti Jabal Adit ini udah 9 tahun bersama dengan kita. Aslam juga udah 9 tahun. Nah, Rizky dan yang lainnya ya. Tetapi tentunya kita harus maklumi dan sadari bahwa yang namanya pertemuan itu pasti ada perpisahan. Tapi kita harus mengetahui ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam satu hadisnya ya, arojulani, 2 orang laki-laki, tahabba, saling mencintai, fillah, karena Allah, ijtama'a alaihi, dia berkumpul karena Allah, wabtaroko alaihi, dan dia berpisah karena Allah. Artinya apa? Kita berkumpul di sini selama 3 tahun itu karena Allah. Makanya mungkin antum pernah diomelin. Mungkin guru itu ngomelinnya karena Allah. Guru marah mungkin karena Allah, gitu. Dan antum belajar mungkin ngambek, pernah ngambek kan antum belajar? Bener nggak pernah ngambek? Pernah kan? Pernah ngambek. Guru kamu belajar. Itu apa? Mungkin antum juga karena Allah ngambeknya gitu. Wah, ustadznya ini galaknya itu seperti apa. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa namanya pertemuan ini pasti ada perpisahan. Tetapi pertemuan kita karena Allah, perpisahan kita karena Allah. Dan tentunya orang yang bertemu dan yang berpisah ini lebih apa? Lebih membekas pertemuan atau perpisahan? Yang benar. Yang antum ingat biasanya pertemuan, Perpisahan. ya.
Ana dulu ketemu itu teh gimana gitu kan. Nah, tetapi yang ingin Ana sampaikan bahwasanya para ulama ya, ketika ingin berpisah pasti menyampaikan nasihat. Maka nasihat kami ya, mungkin Ana mewakili guru-guru di sini bahwa nasihat kami, hendaklah kalian menjadi orang yang ingin selalu diberkahi oleh Allah. Ya. Antum harus punya cita-cita ingin menjadi orang yang diberkahi oleh Allah. Ana bawakan ya perkataan Imam Nuqaim kepada salah satu saudaranya, bahwasanya beliau mengatakan membawa sebuah ayat ya dalam surat Maryam ayat 31 tentang Nabi Isa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu." Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku diberkahi dimanapun kita berada. Karena kita setelah berpisah ini nggak tahu ya Jabal ada di mana atau mau kemana nggak tahu. Tetapi intinya kita ambil pelajaran bahwa kita ingin dimanapun kita berada kita diberkahi. Karena namanya keberkahan itu apa sih? Kata ulama keberkahan itu thubutul khair, tetapnya kebaikan ya. Jadi kebaikan itu tetap dalam kehidupan kita. Antum ingin nggak dalam kehidupan itu selalu baik aja? Ingin? Nah itu berarti antum diberkahi gitu. Antum diberkahi. Jadi kebaikan yang tetap atau kebaikan yang melimpah itu namanya berkah ya. Nah, dan tentunya jika kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus antum catat baik-baik di hati antum. Beliau menjelaskan, jadi orang yang diberkahi itu mempunyai kriteria ya. Yang pertama, mu'aliman lil khair ya. Mengajarkan kebaikan. Nah, ketika ingin menjadi orang yang diberkahi oleh Allah harus mengajarkan kebaikan. Ustadz, anak ngajar apa? Antum ngajar sesuai dengan ilmu antum. Antum sudah di sini masya Allah ya. Kalau antum benar-benar anak mungkin lihat dari karantina dunia, antum doa udah hafal 22 ya bagi yang hafal ya. Terus apa lagi? Ya hafalan Quran rata-rata di atas 2 juz. Nah, tajwid ya, ilmu tajwid antum sudah paham, hafal artinya ataupun yang lainnya. Sudah bisa menentukan ini hukumnya apa. Nah, itu yang antum ajarkan. Berarti apa? Antum berarti sudah bisa ngajar apa? Ngajar Iqra, ngajar cara berdoa. Antum sudah bisa apa? Sholat bacaannya, zikir setelah sholat, antum berdoa, zikir pagi petang. Nah, antum yang tahu antum ajarkan. Kepada siapa antum ajarkan? Kepada siapa aja. Di sini disebutkan apa? Mu'aliman lil khair an-nasa ya. Mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapa yang manusia itu ajarkan oleh antum. Ada antum manusia enggak? Ya. Ajarkan. Ibu antum manusia? Ya. Ajarkan. Ya, ajarkan. Cuman tentunya dalam mengajar tentu ada ilmunya lagi ya. Antum harus lemah lembut, sopan santun dan yang lainnya. Ataupun antum misalnya di rumah ya ada tetangga punya anak kecil gitu. Ayo kita belajar Iqra gitu. Masa antum nggak bisa belajar Iqra, ngajarin Iqra, bisa nggak? Saya bisa kan? Tapi ingat ya, tipis tebalnya. Nggak apa-apa. Tajwidnya ini 2 harokat, ajarkan. Nanti antum ilmu antum akan tetap, kebaikan antum. Kenapa? Ketika antum mengajar antum harus murojaah. Ini mau ngajar apa nih matobi? Apa tuh ya matobi? Terus diajarkan. Antum juga apa? Udah bisa belajar ngajarin apa? Bahasa Arab bagi yang udah bisa. Ajarin bahasa Arab. Mulai dari marfu'atul asma, apa-apa. Siapa yang diajarin? Ya mungkin siapa ya?
agak naik lah. Anak-anak SD, ayo sama abang belajar bahasa Arab begitu. Sama mas belajar Iqra, baca Quran. Antum di masjid sore-sore ngajar anak-anak. Bisa apa enggak? Nah ini ya. Mu'aliman lil khair yang pertama. Antum harus bisa mengajari kebaikan kepada manusia. Nah. Yang kedua, kriteria orang yang diberkahi adalah da'iyan ilallah. Berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah. Ya nama, antum sudah paham kan tentang syirik, tentang tauhid. Antum berdakwah. Nah, berdakwah nggak mesti apa? Antum duduk di hadapan manusia nggak mesti seperti itu. Ya antum dakwah misalnya antum di rumah mengetahui siapa adik antum ternyata makan dengan tangan kiri. Antum sampaikan, "Dek, tidak boleh makan dengan tangan kiri." Kenapa? Karena Rasulullah bersabda begini, ajarkan. Antum kan adab dan akhlak tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 belajar kan? Nah, tinggal anak lupa lagi Ustaz. Ya antum merojah lagi kan antum berdakwah pada Allah, harus punya ilmu. Itu yang kedua, ya. Da'iyan ilallah. Berdakwah kepada Allah. Yang ketiga, mudzakiron bih, yaitu mengingatkan kepada Allah. Mengingatkan kepada Allah. Nah, kita break dulu ya sebentar ya. Sedikit lagi. Oh, kirain antum mau adzan. HP-nya yang ada. Mudzakiran bih. Tadi apa? Mu'aliman lil khair. Yang kedua, da'iyan ilallah. Yang ketiga, mudzakiran bih, yaitu mengingatkan kepada Allah. Ada orang yang lalai. Ya akhi, ingat Allah itu Maha mengetahui. Ayo kita sholat di waktunya sholat. Diingatkan, orang itu diingatkan kepada Allah. Ada orang pacaran di akhi. Antum. Ya akhi. Antum baca nih surat Nur ayat 30-31. Ini harus godul basor. Ini bukan nongkrong. Ingatkan kepada Allah. Godul basor. Jangan nongkrong di tangga gitu. Ingatkan ya. Mengingatkan. Ini banyak contohnya ya. Kita mengingatkan kepada Allah itu banyak contohnya. Ada orang yang darmaji, tahu darmaji enggak? Dar 5 ngaku hiji gitu. Ingat kepada Allah. Jangan, itu mencuri itu apa masalah? Ini enggak boleh itu, mencuri itu enggak boleh. Ingat kepada Allah. Dan yang terakhir, muragiban fi taatihi, yaitu memberikan motivasi untuk taat kepada Allah. Ini adalah kriteria orang yang diberkahi oleh Allah. Pertama apa? Mengajarkan kebaikan. Yang kedua, berdakwah kepada Allah. Yang ketiga, mengingatkan kepada Allah. Yang terakhir, memberikan motivasi untuk taat kepada Allah. Nah, kata beliau ya, wa muhiqqatu barakati liqa'ah wal istima' bi. Dan orang yang merealisasikan keberkahan tersebut, maka dia akan mendapatkannya. Ya. Atau wa muhiqqat barakatul liqaihi wal istima'u bi. Dan orang yang merealisasikan yang tadi, maka dia akan mendapatkan keberkahannya dan akan berkumpul dengannya. Nah, jadi orang yang merelasikan yang tadi tentang apa? Mengajarkan kebaikan, berdakwah kepada Allah, mengingatkan kepada Allah, memotivasi untuk taat kepada Allah, maka dialah orang yang diberkahi. Maka orang yang merelasikan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Selanjutnya, orang yang tidak seperti itu dalam kehidupannya maka tidak diberkahi. Apa katanya di sini? Fasababuha diaul waqta, ya.
Maka sebab kenapa dia tidak diberkahi, dia apa? Menyia-nyiakan waktu. Ya. Jadi waktu yang ada harusnya untuk apa? Mengajarkan kebaikan. Insya Allah antum diberkahi. Waktu yang ada untuk berdakwah kepada Allah. Insya Allah kita diberkahi. Waktu yang ada kita gunakan untuk mengingatkan kepada Allah. Waktu yang ada kita gunakan untuk memberikan motivasi untuk taat kepada Allah. Nah, inilah orang yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Baik. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paham? Nah, ada berapa kriteria orang yang diberkahi? 1. Mengajarkan kebaikan. Siap antum? Insya Allah. Yang kedua, berdakwah kepada Allah. Siap antum? Jangan ini ya, jangan nggak enak. Ada orang tua gitu kan, sholatnya nggak bener, mau dakwah gimana ya? Jangan nggak enak, antum dakwahkan. Yang ketiga, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan orang untuk kembali kepada Allah. Yang terakhir, memotivasi supaya taat kepada Allah. Ada antum mungkin berjalan lewat pos kamling, orang lagi apa? Main HP, padahal terdengar sholat duhur. Antum apa? Motivasi, ya akhi, gitu. Jangan nongkrong di sini. Di sini banyak setan lewat, perempuan tuh gimana? Ayo kita sholat, gitu. Ajak kepada ketaatan, paham ya? Nah, ini anak kalau ada ini di rumah sebenarnya ada ini. Anak pengen ngasih gitu bagi siapa yang bisa menjelaskan kriteria orang yang diberkahi oleh Allah. Nah, antum mau nggak hadiahnya anak undur? Anak undur minyak Raja Salman. Ada pop mie bisa. Pop mie. Oh, pop mie kan nih. Mau pop mie. Pop mie memang jatahnya. Oh, jadi 2 gitu ya. Iya. Panitia siap pop mie atau ada yang lebih gede dari pop mie? Kardusnya ada yang gede. Ayo, anak santri. Biar kita diberkahi oleh Allah, Cung. Bagaimana kriterianya? Ayo, ambil Ya, soalnya. Benar. Hah? Mengajarkan ilmu yang dipelajari. Ya. Terus yang kedua ada 4. Kalau 1 berarti tutupnya doang ya. Tutup pop mie. Hah? Mendawakan apa? Yang ketiga, yang ketiga, motivasi orang lain. Kurang lengkap. Siapa yang bisa melengkapi? Ayo, ngacung-ngacung. Evan. Bisa, Mas. Supporter ada yang ini yang mau jawab? Para supporter. Tepar ya. Wah, ini bener ini. Ini lagi tahu siapa kok main HP lagi. Ayo, ada yang bisa jawab? Ada hadiah nih. Kriteria orang yang diberkahi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ayo Ustaz, ada nggak? Nah,
Anak kasih ini tapi nanti di rumah. Ya, Ustaz. Gimana? Bismillah. Kriteria orang yang diberkahi menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang pertama mengajarkan manusia, mengajarkan kebaikan kepada manusia ya. Nah, betul. Kebaikan dalam agama ya. Apapun. Kemudian kriteria yang kedua lil khair itu umum. Ya. Kebaikan manusia baik dunia atau agama. Antum misalnya bisa bikin cilok, antum ajarkan biar manfaat dia dunianya, nggak apa-apa. Ini umum. Nah, terus yang kedua da'iyan muda'iyan ya ilallah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemudian yang ketiga mengingatkan kepada Allah, mudzakiran bih, mengingatkan kepada Allah orang-orang yang lalai. Kemudian yang keempat adalah memotivasi orang lain untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallah. Nah, itu benar ya. Yang pertama mu'aliman lil khair, da'iyan ilallah, mudzakiran bih, muragiban fi ta'atihi. Nah, ada 4 kriteria untuk menjadi orang yang diberkahi. Dan sebabnya kenapa kita tidak diberkahi karena menyia-nyiakan waktu. Harusnya waktu dipakai untuk itu ya. Berarti antum setelah nanti keluar dari sini jangan sampai waktu antum habis untuk nongkrong, habis untuk main game atau pacaran. Aduh. Ini jauh di kriteria Iya, jangan diberkahi oleh Allah, jauh. main game. Yang masih pacaran putuskan. Pegat. Tobat. Mulai sekarang kita pegat. Bilang, Neng, kita putus karena ingin jadi orang yang diberkahi. Kan tadi ya, pacaran jelek kan? Jalan-jalannya tahu baru apa? Dijauhi. Nah, Masya Allah ya. Baik, yang terakhir anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah anak ingin ingatkan kepada antum semua ya, bahwasanya antum ketika keluar dari pondok ini tetap antum itu masih punya beberapa predikat ya. Predikat antum pertama itu antum itu adalah anak ya. Antum di pondok jadi anak, maka keluar pondok pun jadi anak. Maka ingat, ketika predikat antum anak, maka antum harus tahu kewajiban anak. Apa tuh? Berbakti pada orang tua. Ingat itu. Dan antum jangan sekali-kali antum durhaka kepada orang tua. Bagaimana contoh durhaka pada orang tua? Antum lihat surat Al-Isra ayat 23, di situ dijelaskan ya. Wala tanharhuma wala taqulahuma uffin dan sebagainya. Wa qulu qaulan karima. Dan berkata yang mulia. Itu jalan-jalan apa? Supaya kita tidak durhaka pada orang tua. Itu yang pertama ya. Yang kedua, predikat antum ketika mondok antum adalah hamba Allah. Dan ketika antum di luar pondok juga hamba Allah. Maka apa kewajiban antum sebagai hamba Allah? Beribadah kepada Allah. Nah, dan yang terakhir, ketika antum akan meneruskan meneruskan belajar, maka antum predikatnya sebagai apa? Thalibul ilmi. Maka apa kewajiban antum? Menuntut ilmu dengan penuh adab, adab. Nah, baik. Dan mungkin ana sampaikan yang terakhir, bahwasannya bagaimana biar kita bisa berbakti pada orang tua dan biar kita bisa bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Bagaimana caranya?
Nah, caranya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini panitia sabar dulu ya, sebentar ya. Karena kalau enggak full upload atau seperti berak, misalnya Nisa Nisa setengah gimana tuh? Perasaan ganjel mulu kan? Ganjel. Ini ganjel, anak ganjel. Sedikit lagi. Tadi pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Bagaimana caranya biar kita bisa berbakti pada orang tua, biar bisa kita beribadah kepada Allah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin subuh tadi atau yang kapan gitu. Ustaz Ripaldi imam kita ya membacakannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada antum. Ingat kebaikan Allah, maka antum mudah untuk beribadah kepada Allah. Kalau ingin antum berbakti pada guru, maka ingatlah kebaikan guru, antum akan mudah untuk berbuat baik kepada guru. Kalau antum ingin berbuat baik kepada orang tua, ingat kebaikan orang tua kepada antum, maka insya Allah antum akan berbuat baik kepada orang tua. Itu ininya, intinya. Apa triknya? Yaitu ingatlah kebaikan yang diperbuat oleh orang yang berbuat kepada kita, maka kita akan bisa berbuat baik. Nah, ini semuanya gelisah ya dari depan sampai belakang, karena melihat jam terus ya, lapar kayaknya nih.